Infinix GT 10 Pro. HP yang katanya luar biasa banget karena di harga 3 jutaan, dia berhasil ngasih spek selayaknya HP yang harganya 2 kali lipatnya. Karena seperti biasa, di K2G spek di atas kertas hanyalah sebuah mukadimah. Preamble alias pembukaan. Experience adalah kunci. Maaf, ini gue dari tadi salah show ini, ternyata Nothing Phone 2. Ini nih yang bener, Infinix GT 10 Pro. Sorry ya, ini sekilas keduanya nyaru banget. Oke, kita langsung masuk dulu aja ke jualan utamanya, spesifikasi. Ingat, ini harganya 3 sampai dengan 3,5 juta, tergantung beli di mana. AMOLED display 120 Hz. Wow. MediaTek Dimensity 8050 SoC 6 nanometer. Wow. Internal 256GB, RAM 8GB. Wow. Internalnya UFS 3.1. Wow. Kamera belakangnya 108 megapiksel. Wow. Lanjut, selfie-nya 32 megapiksel. Wow. Kemudian baterainya 5000 mAh dengan kemampuan charging 45 watt. Wow. Nggak lupa, udah punya fitur 5G, stereo speaker, dan under display fingerprint sensor. Wow. Sadis. Hayo, gimana? Langsung check out nggak nih sampai di sini? Yakin? Nggak mau denger experience pemakaiannya dari gue dulu? Kita start dari experience memegang HP ini dulu ya. Nggak kayak speknya, feel Infinix GT 10 Pro ini exactly seperti HP 3 jutaan. Feel plastik frame dan bodi belakangnya berasa banget. Untungnya kita dikasih desain yang cukup unik, dengan konsep nyerempet-nyerempet Nothing Phone 2. Transparan, kemudian stylish, tentunya dengan glyph lighting di belakang yang berguna juga buat notifikasi. ATM nih ya, amati, tiru, modifikasi. Glyph-nya juga bisa di-customize. Cara dia nyala ketika ada telepon, notifikasi biasa, ketika charging, atau pas jalanin game, bisa dibikin beda. Bisa juga lampunya nyala-nyala ngikutin musik. Lalu ada juga konsep tengkurupin HP-nya untuk nge-silent semua notifikasi dengan hanya mengandalkan lampu di belakang untuk menginform kita kalau ada notif masuk. Semakin mirip, saudara-saudara. Di atas dan di bawah ada stereo speaker. Kualitasnya juga lumayan banget buat harganya. Di atas ekspektasi gue nih sih. Belum lagi headphone jack-nya yang juga masih hadir. Mantap. All in all, gue lumayan suka desainnya. Walau memang terkesan meniru konsep Nothing Phone. Lumayan banget ini buat yang pengen tipis-tipis ngerasain punya HP dengan desain transparan yang punya light notification system di belakang. So, mungkin kalian udah pada sering denger ya, kalau Infinix GT 10 Pro ini dikritik karena throttlingnya yang berlebihan. Walaupun begitu, setelah beberapa update termasuk yang baru beberapa hari lalu kita dapat, gue harus report bahwa ini ada perbaikan loh. Kita bisa lihat di sini, dari segi CPU, dari app CPU throttling test, terlihat ada peningkatan maximum performance dan minimum performance yang lebih tinggi, walau secara persentase throttling masih mirip-mirip aja. Tapi tes itu kan yang dites cuman CPU ya. Harus check in game juga dong, biar GPU-nya juga kerja. Di Genshin Impact, jangan Belgi juga lu ya. Belgi, belaga gila. Main pakai HP 3 jutaan, ngarep Genshin Impact rata kanan 60 FPS. Walaupun emang, kalau gue lihat ada perbaikan di firmware terkini, tetap masih cepat nih throttlingnya. Bertahan di 60 FPS, cuman sebentar banget. Langsung turun lagi ke rata-rata 40 FPS. Gue tetap menyarankan kalian bermain di opsi grafis low 60 FPS, dimana kita bisa dapat average FPS di sekitaran 50. Itu pun nggak smooth secara keseluruhan lo ya. Gue masih bisa merasakan frame drop di sana-sini ketika fight. Suhunya naik lumayan cepet juga. Hitungan menit udah nyampe 42 derajat aja. Lalu throttlingnya kick in deh. Lucunya, kalau kita cek throttlingnya pakai 3D Mark Wildlife Extreme Test, throttlingnya itu relatif nggak kelihatan. Ya lebih dilepas lah secara suhu. Kalau di tech game, baru deh langsung kena throttling. Al juga sempat share ke gue, sekedar main game sehari-harinya dia, LOL Wild Rift di settingan 120 FPS tetap nggak bisa manteng di 120 FPS.
Sebelum update, average FPS-nya di 80-an. Sekarang lumayan naik ke 90. Lagi-lagi suhu pun cepet naiknya ke 41 derajat. Kemudian buat player ML, settingannya udah kebuka semua nih sampai ultra. Intinya sih, jangan dibutakan oleh spek tinggi. Realnya ya masih banyak limitasi. Sesuaikan opsi grafis dengan kemampuan device-nya aja. Oh ya, buat yang belum tahu, kalau kalian mau cek performa smartphone dengan detail begini, bisa download PerfDoc dari link yang udah gue taruh di deskripsi. Enak tuh, kita jadi bisa tahu ada frame drop apa enggak, device-nya sepanas apa, kemudian secepat apa throttling, dan lain-lain. Gas! Sekedar tips, kalau main game kompetitif, pastikan gamenya udah masuk ke list game yang ada di game mode-nya. Itu ada di settingan special function. Gue ngerasa touch-nya rada ngambang ya, kalau game yang kita mainkan belum masuk ke list tersebut. Seolah 360Hz touch sampling rate-nya itu baru aktif, kalau game mode-nya aktif juga. Di luar itu, day-to-day use-nya sih masih oke banget. Walau masih ada lah starter sana-sini yang berasa di UI. Heran gue ya, padahal SoC-nya udah cakep begini. Dugaan gue ini sih gara-gara XOS-nya nih. Softwarenya pakai XOS 13 yang berbasiskan Android 13. XOS bukan selera gue sih ya, secara style. Tapi oke lah, kalau dijalanin di SoC sekenceng ini lumayan berasa smooth. Fiturnya banyak banget, mulai dari multi-window yang bisa diakses melalui gestures, kemudian smart panel untuk shortcuts, dan masih banyak lagi. Yang gue suka juga, bisa gonta-ganti icon pack dari Play Store. Kemudian yang seru juga, ada fitur Volex Translation yang handy banget cara pemakaiannya. Tinggal swipe aja di aplikasi yang mendukung. Terus, bisa juga jadi mediator kalau kita lagi travel ke negara yang kita nggak tahu bahasanya. Kayak walkie-talkie gitu aja, keren kan? Asiknya juga, Infinix udah mulai jelas soal janji update-nya. Walau sayangnya cuman sekali upgrade major Android aja yang dijanjikan. Berarti cuman dapat sampai Android 14 aja kita. Kalau security patch dan update lainnya sih katanya sampai 2 tahun. Kita lihat aja. Nah, yang gue kurang suka adalah baterainya. Boros. Kapasitasnya 5000 mAh. Tapi kok ya cuma dapat 5 jam lebih sedikit ya dalam pemakaian setengah hari gue yang sesuai penggunaan seperti grafis di samping ini. Ini pun sebenarnya hasilnya rada nggak pure ya, karena by OS kalau baterai udah turun di bawah 20%, otomatis refresh rate dipaksa 60Hz, nggak bisa 120Hz lagi untuk menghemat baterai. Sepertinya ada yang nyangkut nih kali ya secara software. Mudah-mudahan segera di-fix deh by software update, karena ini kalau gue lihat standby drain-nya lumayan deres. Artinya walau nggak dipakai pun, ada sesuatu yang nyedot baterai di background. Untungnya, kalau habis, charger 45 wattnya bisa ngecas dari kosong sampai full dalam waktu kurang lebih 1 jam. Lanjut ke kamera, yang sangat gue sayangkan adalah ketiadaan lensa ultra wide. Malah kita dikasih lensa 2 megapiksel nih, masing-masing untuk makro dan juga depth. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa kalian lihat di deskripsi saja. Jepretan dari kamera utama 108 megapikselnya punya karakter foto selayaknya HP dengan SoC Dimensity. Khususnya untuk urusan sharpening itu berasa over. Begitu masuk indoor lighting, detailnya udah mulai berkurang. Namun lagi-lagi diangkat dengan sharpening yang berlebih, jadi fotonya berasa processed banget. Good news-nya untuk dynamic range-nya sendiri termasuk balance tuh, gue coba di beberapa sikon. Menurut gue sih ya, in general, kalau untuk sekedar foto sosial media, apalagi fotonya objek non-orang, fine-fine aja hasilnya, dengan karakter gambar yang eye-pleasing. Di Sikon Low Light, gue masih menemukan karakter yang serupa, sama aja kayak yang udah gue sebutin tadi. Tapi selama nggak kalian pixel peep, bakalan terlihat fine aja. Sedangkan untuk kamera selfie, gue merasa sharpeningnya justru nggak seagresif kamera utamanya. Nice, gue suka. Dynamic range-nya bagus dan warnanya eye-pleasing. Ngomongin selfie, buat kamera selfie Infinix ini bisa merekam up to 2K 30fps. Namun kalau mau stabil, harus hidupin fitur stabilisasinya, yang mana resolusinya pun turun jadi 1080p 30fps. Dan sama seperti fotonya, sharpeningnya berasa lebih minimal di mode video ketika menggunakan kamera selfie. Karakter lainnya sih mirip-mirip aja. Nah, kalau dibandingkan sama pemain di kelas yang sama seperti Poco X5 Pro, perbedaan output fotografi paling signifikan yang bisa gue rasakan adalah soal sharpening tadi. Di Poco X5 Pro itu berasa less processed. Sedangkan untuk Sikon Low Light, gue justru prefer jepretan dari Infinix GT10 Pro yang lebih minimal noise dan juga jejak processingnya secara warna dan detail ketimbang Poco X5 Pro.
Terus untuk urusan video, Poco X5 Pro jelas lebih unggul. 4K 30 fps-nya lebih stabil dengan karakter gambar yang lagi-lagi less proses dibanding Infinix GT 10 Pro. Hal-hal lain gue bahas singkat aja ya. Layarnya no complaints, bagus-bagus aja, enak buat segala macam kegiatan. Cuman paling di outdoor masih kalah di brightness nih, sama beberapa mid-range lain seperti Poco X5 Pro. Lalu vibration motornya belum empuk, tapi nggak sekasar HP-HP Vivo juga. Kemudian fingerprint sensornya bekerja dengan cepat dan akurat. Terakhir, koneksinya udah bisa 5G dan SIM card slotnya itu mendukung dual SIM dan juga punya dedicated slot buat micro SD. Nice. Oke, Infinix GT 10 Pro. Gue suka keseluruhan HP-nya. Terutama untuk harga yang SRP-nya itu 3,5 juta rupiah. Terus di marketplace juga kita bisa dapetin handphone ini sekitar 3,3 jutaan rupiah. Artinya lebih rendah lagi dari SRP-nya. Saran dari gue, udahlah, manfaatin aja periode bakar duitnya Infinix sekarang ini yang lagi berada di dalam fase menjual handphone dengan keuntungan yang minimal untuk menggenjot popularitas brandnya. Kalau brand udah mulai banting-bantingan harga, adu-aduan value, kan kita sebagai customer yang dimenangkan. So, manfaatkan sekali lagi gue bilang. Namun ingat, jangan terlalu kepatok sama yang namanya spek di atas kertas. Karena spek di atas kertas itu hanyalah mukadimah. Isi sebenarnya adalah experience. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!